Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 tahun 2024. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sri Astuti S. Husin, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti di SD Negeri 11 Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo. Saya juga merupakan mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan BED 1 tahun 2024 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 17 Oktober 2024, saya akan melakukan perekaman video praktek mengajar saya pada materi menyambut usia balik. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, sebelum kita masuk ke dalam kelas, ibu akan berbaris dulu di sini. Jadi saya akan pimpin di depan pimpin barisan dulu. Nah, duduk sini. Siap dulu. Belajar. Siap. Belajar. Siap. Siap. Break. Kita depan. Break. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Luar biasa. Adik-adik siap mengikuti
kebahagiaan atau keberkahan dan manfaat bagi kita semua. Nah, coba adik-adik berdiri dulu semua. Jadi semua harus menyanyi ya. Ya. Coba adik-adik Pak pelajari Asmaul Husna. Ya, materi kita minggu kemarin yaitu tentang Asmaul Husna. Coba siapa yang masih ingat Asmaul Husna itu apa? Nama-nama Allah. Nah, sekarang kita melakukan tepuk semangat dulu, ya? Ya. Tahu tepuk semangat? Ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sekarang Ibu akan bertanya. Jadi siapa yang tahu dia harus angkat tangan, ya? Cara kita membedakan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana cara kita membedakan antara laki-laki dan perempuan? Coba adik Fajar. Perempuan memakai jilbab, kalau laki-laki tidak. Nah, ada yang lain? Ya, coba Yusuf. Membedakan dari jenis kelamin. Ya, dibedakan dari jenis Kelamin. Ada yang jawab juga itu tidak memakai Jilbab. bagi laki. Nah, dari aplaus dulu untuk adik Fajar dan Yusuf. Nah, selanjutnya pertanyaan yang kedua. Coba contoh kewajiban pada anak balik pada aspek akidah, ibadah dan akhlak. Coba adik Mendifa. Sholat. Yang menunaikan sholat. Ada lagi yang bisa ya? Nah, coba adik dia. Menutup aurat. Menutup aurat. Sama lagi ya? Coba adik Afia. Puasa. Puasa. Siapa lagi? Saya. Nah, coba adik Yusuf. Berbakti kepada orang tua. Ya, berbakti kepada orang tua. Jadi contoh kewajiban anak masuk usia balik yaitu pertama kita harus berbakti kepada orang tua. Yang kedua apa? Sholat. Melaksanakan Sholat. Yang ketiga itu melaksanakan Puasa. Yang keempat yaitu Menutup aurat. Nah, pertanyaan yang ketiga. Coba adik-adik siapa yang tahu tanda-tanda laki-laki masuk masa Saya. Coba adik, ya? Mimpi basah. Ya, mimpi Basah. Jadi tanda-tanda anak laki-laki masuk ke atas yaitu mimpi Basah. Nah, tujuan materi kita hari ini yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ada 4, yaitu pertama, coba siapa yang bisa baca? Saya. Coba adik Nadifa. Peserta didik dapat menguraikan definisi usia balik. Ya, di sini peserta didik dapat menguraikan definisi usia balik. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menguraikan tanda-tanda usia balik menurut ilmu Gizi. Coba siapa yang bisa baca yang ketiga?
usia baik. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang menyambut usia Baik. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang usia Baik. Jadi adik-adik perhatikan ya. Sebelum Ibu menampilkan video, Ibu akan bertanya, coba di sini siapa yang sudah mendatangkan haid? Nah, berarti itu sudah masa apa? Ya, sudah masuk ke usia. Coba di sini adik-adik siapa yang sudah pernah mimpi basah, yang sudah mengalami mimpi basah? Siapa yang sudah mengalami mimpi basah? Belum ada ya? Belum ada. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video tentang usia bayi. Jadi adik-adik perhatikan ya. Simak baik-baik isi video. Rena, Bunda bercerita, nanti kamu akan menjadi dewasa saat pubertas, seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau datang bulan. Nanti kalau kamu sudah besar, baru paham. Berarti nanti diri juga akan menstruasi. Bukan, jadi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi kalau mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya, jadi mimpi basah itu adalah proses keluarnya seorang diri yang berisi sperma ketika kamu sudah tidur. Oh, itu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tidak kamu boleh tidur. Nantinya berbeda tanah akan perubahan. Nah, nanti diri akan berubah pun semakin berat, berubah dan akan berlanjut dari upaya dan tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain ibu kamu, ibu juga akan belajar dengan faedah yang besar. Oh, gitu ya, Bu. Lalu kalau kamu tidur, aku harus menunggu. Nah, karena kalian sudah masuk tidur, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Bunda ingin sekali kalian berdua menjadi generasi yang sehat, cerdas, dan ceria. Menjelaskan sedikit. Apa itu balik? Di sini, balik merupakan istilah dalam hukum Islam yang menunjukkan seseorang dalam mencapai kedewasaan. Siapa yang bisa baca balik menurut bahasa? Coba adik Afia. Balik diambil dari kata bahasa Arab. Maksudnya bahasa memiliki arti sama. Maksudnya berdasarkan waktu seseorang dan tahap kedewasaan. Ya, jadi balik diambil dari kata bahasa Arab. Secara bahasa memiliki arti sampai maksudnya telah sampainya usia seseorang pada tahap kedewasaan. Oke, selanjutnya di sini ada tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Di sini ada mimpi basah untuk laki-laki dan haid atau menstruasi untuk perempuan. Kalau laki-laki sudah mengalami pubertas pada umur yang usia 15 tahun. Itu untuk laki-laki dan perempuan. Oke, selanjutnya di sini ada tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Di sini untuk anak laki-laki yang pertama yaitu suara terdengar semakin berat. Yang kedua tumbuhnya janggut. Yang ketiga itu mimpi basah. Yang keempat itu tumbuhnya kumis, janggut dan rambut lainnya. Yang kelima yaitu pertumbuhan badannya semakin besar disertai nafsu makan yang meningkat. Itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki. Nah, untuk yang anak perempuan di sini suara terdengar lebih halus, tubuh
nemunya payudara atau tidak? Ya, pasti akan nemu payudara. Kalau laki-laki, tanda masuk pubertas itu temunya apa? Ya, punya ejakulasi. Nah, di sini yang terakhir itu menstruasi atau haid. Jadi bagi perempuan yang sudah masuk menstruasi itu sudah masuk ke dewasaan, berarti sudah sampai ke makanan kedewasaan. Nah, di sini ada kewajiban setelah masuk usia balik. Di sini ada terbagi atas 4 dah. Yang pertama yaitu sholat fardu. Yang kedua itu menutup aurat. Yang ketiga siapa yang bisa baca? Nah, coba adik. Ya, menutup aurat. Yang keempat yaitu puasa Ramadan. Di situ kita tahu mulai dewasa kita harus menutup aurat. Jadi kalau perempuan itu kita harus pakai apa? Itu menutup aurat. Kalau laki-laki dia harus menutup aurat atau tidak? Harus. Dia harus menutup aurat. Tidak selamanya perempuan itu tutup aurat. Kalau laki-laki juga dia harus tutup aurat. Di mananya yang harus tutup aurat bagi anak laki-laki? Dari pusat hingga sampai ke tutupnya aurat. Jadi tidak selamanya perempuan yang tutup aurat. Nah, sekarang ibu akan bagi kelompok, ya? Ya. Ibu punya kertas. Di dalam kertas ini itu sudah ada nomor. Jadi siapa yang mengambil nomor 2 dia harus mencari pasangan nomor 2. Begitu seterusnya, ya. Siapa yang mengambil nomor 1 dia harus mencari pasangan nomor berapa? 1. Silakan ambil kertas, tapi satu-satu orang maju ke depan.
Satu. Dua. Nah, sekarang sudah bentuk kelompok kan? Ya. Ibu akan bagi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, ibu akan membagi lembar LKPD, lembar kerja peserta didik. Jadi kalian harus kerja sama. Jadi setiap kelompok itu harus kerja sama ya. Coba perhatikan dulu di depan sini. Di sini ada dari bayi sampai di lansia. Gambarnya dari bayi sampai lansia. Jadi ceritakan, kemukakan pendapat kalian dari gambar ini dari bayi sampai ke lansia. Perkembangannya itu seperti apa? Perkembangannya ini pun Oke, kelompok mana yang mengalami kesulitan? Coba kelompok kita, kelompok 2. Apa? Kelompok mana yang sudah selesai? Nah, oke, sekarang presentasikan hasil diskusi kalian setiap kelompok. Jadi kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Nah, coba kelompok 1 maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faratus. Terima kasih. Saya akan memaparkan hasil tugas kami. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-teman. Nomor 1, balita 5 tahun. Pada fase ini anak-anak masih sangat bergantung pada orang dewasa. Mereka belum mengalami tanda
usia balik karena berkembang fisik dan psikologi. Mereka masih berada tahap awal pertumbuhan yang terlihat pada fase ini meliputi peningkatan kemampuan motorik, bahasa dan interaksi sosial. Nomor 2. Anak-anak 6 tahun 12 tahun. Anak-anak di usia ini mulai lebih mandiri dan menunjukkan kemajuan kognitif serta emosional. Itulah presentasi dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 sudah presentasi hasil diskusi mereka. Coba kelompok mana yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 1? Kelompok mana? Coba kelompok 3. Presentasi mereka sudah bagus, sudah ada. Ada bisa ditanggapi? Jadi itu hasil diskusi dari kelompok. Dari atas dulu untuk kelompok 3 sudah menanggapi. Untuk kelompok 1. Dan dari atas juga untuk kelompok 1 sudah berani maju dulu. Nah, selanjutnya kelompok berapa? Yang mau silakan kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Muhammad Padahada. Saya akan memaparkan hasil kelompok saya. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Ayo kemukakan kepada teman-teman. Balita 0-5 tahun. Pada fase ini anak-anak masih sangat bergantung pada orang dewasa. Mereka belum mengalami tanda-tanda usia balik karena perkembangan fisik dan psikologis. Mereka masih berada pada tahap awal pertumbuhan. Yang terlihat pada fase ini meliputi peningkatan kemampuan motorik, bahasa dan interaksi sosial. Anak-anak 6-12 tahun. Anak-anak di usia ini mulai lebih mandiri dan menunjukkan kemajuan kognitif serta emosional. Siapa yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 4? Menambahkan jawaban dari kelompok. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 4? Coba kelompok 3. Gambar itu tergambar dari bayi sampai lansia, tapi di jawabannya hanya dari usia 0 sampai 12 tahun. Nah, dari Agus dulu untuk kelompok. Karena di gambar tersebut ada disebutkan dari sampai lansia yang dijelaskan oleh kelompok 4 hanya dari kelompok umur yang balita sampai 12 tahun. Dari atas dulu untuk kelompok 4 sudah berani maju ke depan. Selanjutnya kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Widoyo. Saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas kami. Setelah mengamati gambar di atas, apakah
kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut. Ayo kemukakan kepada teman-teman. Kesimpulannya adalah perkembangan manusia dari bayi hingga lansia. Gambar tersebut menggambarkan manusia mengalami masa perkembangan. Manusia akan mengalami masa pubertas atau balik jika mereka telah mencapai usia 15 tahun. Tanda-tanda memasuki usia balik contoh laki-laki, tumbuhnya jakun, suara terasa membesar, tumbuh rambut di bagian tubuh tertutup, mimpi basah. Pada perempuan, menstruasi atau haid, kencingnya payudara, timbul jerawat, suara lebih halus. Kesimpulannya juga, bayi berusia 0 sampai 5 tahun, anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun, remaja berusia 13 sampai 18 tahun, dewasa berusia 18 sampai 40 tahun, dan lansia berusia 40 sampai 70 tahun. Sekian presentasi dari saya izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada berjuang dan tidak dihargai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langit kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 2. Kelompok mana yang mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok 2? Kelompok 3 dipersilakan untuk menanggapi kelompok 2. Seperti kelompok tadi, di situ gambarnya dari usia 0 tahun sampai lansia, tapi di gambarnya cuma sampai anak 12 tahun. Nah, beri aplaus dulu untuk kelompok. Dan beri aplaus juga untuk kelompok 2 sudah berani membacakan hasil presentasi dari kelompok. Nah, jadi di sini itu usia balik. Jadi yang dari balita sampai lansia. Jadi kita itu umur dari balita itu sampai lansia itu karena pengaruh apa? Perkembangan manusia. Jadi yang umur balita itu dia sudah dewasa atau belum? Belum. Nah, dia belum dewasa. Yang jadi yang masuk dewasa itu dia sudah berumur berapa tahun? 12 sampai 18. Ya. Atau dia dari umur yang 15 tahun itu sudah masuk ke dewasa. Jadi di sini tanda-tanda yang kedewasaan bagi anak laki-laki itu yang pertama mimpi basah, yang kedua tumbuhnya jakun dan suara terasa nyaring. Yang perempuan itu tanda-tanda bagi anak perempuan yang masuk di kedewasaan atau bisa disebut pubertas. Itu suara sudah mulai lembut atau halus. Yang kedua yaitu tumbuhnya payudara. Yang ketiga itu munculnya menstruasi. Nah, sekarang Ibu beri penghargaan bagi orang yang sudah maju di depan membacakan hasil presentasi kelompok tadi dan sudah berani menanggapi hasil kelompok tadi yang sudah menampilkan hasil diskusi. Ya,
Nah sekarang ibu akan melakukan ice breaking. Jadi ice breakingnya di sini yaitu konsentrasi. Ya. Itu tentang fokus ya. Ya, melatih kalian fokus. Jadi ibu akan melakukan ice breaking. Jadi adik-adik berdiri di samping sini, yang lain di sebelah. Di sini ibu akan melakukan ice breaking, melatih fokus. Kalau ibu bilang benar-benar, kalau kata benar berarti kalian harus maju. Oke, ibu akan mulai ya. Ibu akan melatih kefokusan kalian ya. Jadi kalau ibu bilang benar-benar, lalu ibu melakukan maju-maju, kalian harus maju. Kalau ibu bilang kalimat salah, berarti kalian harus jadi harus lawan kata dari mama yang maju. Kata ibu ucapkan. Ya, ibu ucapkan. Ibu sampaikan. Oke, mulai ya. Dengan kalimat fokus, jangan benar-benar maju, mundur, kiri, kanan, salah, maju, mundur. Oke. Jangan lompat keluar. Kiri, kanan, kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narifah Melani Koyo. Saya akan menceritakan yang saya alami saat memasuki tes kedewasaan. Dari bangun tidur, saya melihat celana saya ada bercak-bercak darah. Lalu saya mendatangi kedua orang tua saya untuk melaporkan bahwa munculnya darah dari celana saya. Dan dikatakan oleh kedua orang saya mengalami menstruasi dan dimainkan ke orang yang sudah tahu. Sekian pengalaman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, adik-adik merasa senang belajar hari ini? Apa hati kita senang atau tidak? Nah sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Nah, coba adik Nadifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Narifah Melani Koyo. Saya akan menunjukkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini kita mempelajari tes kedewasaan, mulai dari bayi berusia 0 sampai 5 tahun, anak-anak berusia 6 sampai 12 tahun, remaja berusia 13 sampai 18 tahun, dewasa berusia 18 sampai 40 tahun, lansia berusia 40 sampai 70 tahun. Sekian kesimpulan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang dari atas dulu untuk adik Nadifa. Dan ibu akan memberikan slide evaluasi ya. Jadi setiap orang harus mengerjakan slide.
lain. Kita harus menjaga kebersihan. Boleh dicoba menjaga kebersihan. Oke, sudah selesai semua?